Macam-macam jenis software. Sebelum kita membahas tentang macam-macam software, ada kalanya kita tahu apa pengertian dari software. Software atau perangkat lunak komputer adalah sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Jadi, software ini fungsinya itu buat jadi perantara antara kita sebagai pengguna dengan hardware atau perangkat keras. Dengan adanya software ini, kita juga bisa mengoperasikan komputer. Ya, tanpa adanya software, maka kita tidak bisa mengoperasikan komputer karena cuma ada hardware. Tanpa adanya software, maka tidak bisa dioperasikan. Nah, selanjutnya kita masuk di pembagian software. Software ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan distribusinya. Kita awali dengan membahas pembagian software menurut jenisnya. Berdasarkan jenisnya, software dibagi menjadi tiga, yaitu operating system atau sistem operasi, application software atau perangkat lunak aplikasi, dan programming language atau bahasa pemrograman. Kita mulai dengan pembahasan tentang operating system. Operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi si OS ini menjadi wadah bagi aplikasi lainnya. Tanpa adanya OS ini atau sistem operasi ini, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal atau dijalankan. Contohnya ada macOS. OS ini biasa digunakan oleh para desainer, dan untuk versinya ada Mojave, ada High Sierra, dan lainnya. Kemudian untuk selanjutnya ada Windows. Nah, OS ini pasti sudah kalian tahu, karena OS ini menjadi OS yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer di dunia. Dan versinya ada Windows 7, dan yang paling terbaru adalah versi Windows 10. Kemudian ada Linux yang gambarnya penguin ini. Linux sendiri merupakan OS yang open source atau bisa diartikan gratis dan bebas disebarkan. Kalau yang Windows, macOS ini berbayar, jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli OS ini. Kalau Linux ini dia gratis dan bebas dimodifikasi. Nah, Linux ini ada banyak distro atau macamnya. Salah satunya ada Ubuntu, kemudian ada juga Debian, Linux Mint, dan masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang application software. Application software adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, dan lain-lain. Contohnya, di sini ada aplikasi web browser, yaitu Mozilla Firefox. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk menjelajah internet, browsing, surfing, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi Messenger. Di sini contohnya ada WhatsApp yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi melalui pesan teks, telepon, atau bahkan video call. Kemudian ada Microsoft Office. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk keperluan perkantoran seperti mengetik laporan, surat menyurat,
kemudian presentasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi desain, contohnya Photoshop. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memanipulasi foto, membuat poster, dan masih banyak lagi. Kemudian ada aplikasi editing video. Di sini contohnya Adobe Premiere. Jadi aplikasi ini digunakan untuk video editing. Kemudian ada juga aplikasi antivirus, contohnya Smartdev. Ya, seperti namanya, digunakan untuk mencegah virus atau membunuh virus yang ada di komputer. Dan masih banyak jenis aplikasi lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language atau bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar istilah ngoding, kalau nggak tahu, ngoding itu gampangnya kita membuat sebuah program dengan menggunakan kode atau sintaks. Kalau kalian misal pakai aplikasi seperti WhatsApp, itu untuk membuat aplikasi tersebut harus melalui proses ngoding ini. Nah, ngoding itu pasti menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah, contohnya ada beberapa bahasa pemrograman. Di sini ada Python, kemudian C++, ada PHP, dan ada Java. Nah, masing-masing bahasa pemrograman ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari project yang akan dibuat. Oke, kita akhirnya telah selesai belajar tentang pembagian software berdasarkan jenisnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian software berdasarkan distribusinya. Tetapi untuk pembahasan kali ini kita akan lanjutkan di video mendatang. Jadi tetap nantikan video selanjutnya di channel Tahu Komputer ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mensupport supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.